Bu Irma. Gimana caranya? Sini lagi loh, Google Meet ya. Google Meet. Selama anaknya pulsa mana? Apa? Pulsa nih. Oh iya. Ya. Kamu nih, Pak. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung dan juga adik-adik. Sekali lagi kami mohon untuk bersabar terlebih dahulu untuk menunggu beberapa peserta lain supaya bisa bergabung. Kita akan mulai pada pukul 1:05. Terima kasih. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة كل الناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد Assalamualaikum Bu, mau tanya. Cara ganti backgroundnya gimana ya? Oh, cara ganti jenengan pakai
HP atau pakai laptop? HP. Dia pakai HP sih. Agak kesulitan memang Bu, kalau pakai HP enggak apa-apa. Enggak apa-apa, sudah apa adanya aja enggak apa-apa. Nggih. Ya udah enggak apa-apa kalau gitu ya. Nggih. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Baik, karena sudah pukul 1:07, kita langsung saja mulai acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas antusiasnya dalam mengikuti kegiatan technical meeting. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu pendamping lomba dan penanggung jawab lomba, terdiri atas Pak Fajar, PJ Lomba Matematika, Bu Wahyu, PJ Lomba Olimpiade MIPA, dan juga ada PJ Lomba Mewarnai Kaligrafi Pak Adit, serta Lomba Agama yaitu Pak Windarto, serta adik-adik dan Bapak Ibu yang mungkin hari ini mewakili adik-adik untuk mengikuti meeting pada siang kali ini. Yang kedua, sholawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang kelak insya Allah akan mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja Bapak Ibu dan juga adik-adik, pada siang hari ini saya perkenalkan, saya Ratna Dwi Lestari yang akan memandu acara pada hari ini dan akan menyampaikan terkait dengan teknis atau pelaksanaan lomba yang insya Allah akan dilaksanakan sesuai jadwal, yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2024. Sabtu 4 Maret 2023. Sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu bahwa kegiatan lomba ini adalah lomba yang sudah dilaksanakan setiap tahun dalam rangka Milad MTS Hadijah, yang alhamdulillah pada tahun ini MTS Hadijah sudah berusia ke 47 tahun. Insya Allah nanti ke depannya juga perlombaan ini akan diadakan, insya Allah jika Allah mengizinkan dan mempermudah begitu guys, setiap tahun insya Allah akan diadakan. Langsung saja saya share screen terlebih dahulu tentang teknis pelaksanaan lombanya. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan terlebih di awal tadi bahwa lomba ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Milad MTS Hadijah yang ke-47. Pada kali ini terdiri atas 4 jenis lomba, yang mana itu adalah Olimpiade Matematika, Olimpiade MIPA, Olimpiade Agama, dan juga lomba mewarnai kaligrafi. Sebentar ya, sepertinya ada yang baru bergabung.
Baik, karena untuk mempermudah saya untuk menerima peserta lain untuk bergabung, saya untuk tampilan PowerPoint seperti ini bisa terlihat nggih? Bisa terlihat jelas? Oke. Jadi seperti untuk pelaksanaan lomba yaitu hari Sabtu. Mohon maaf ini sekali lagi 4 Maret nggih. 4 Maret. 4 Maret 2023 dan bertempat di gedung MTS Hadijah yaitu Jalan Arjuna nomor 19A. Pelaksanaannya yaitu pukul 7 sampai selesai dengan rundown acara sebagai berikut. Nah, kita mulai registrasi peserta itu dimulai pukul 7 sampai 8 waktu Indonesia Barat. Kenapa jedanya lama sekali? Karena memang dalam prosesnya itu nanti peserta akan kami antar untuk ke ruang masing-masing yang mana memang ruangannya ada banyak sehingga nanti dianggap cukup gitu, terutama untuk lomba mewarnai karena yang paling membutuhkan banyak peralatan itu adalah lomba mewarnai kaligrafi di mana peserta nanti diminta untuk membawa masing-masing dari rumah. Kemudian jam 8 sampai jam 8:10 itu akan ada pembukaan yang akan dibuka langsung oleh Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Hadijah. Dilanjutkan dengan pemutaran video profil madrasah dengan tujuan agar peserta mengenal profil dari MTS Hadijah. Kemudian untuk pukul 8:20 sampai 8:30 itu akan diadakan persiapan lomba. Dalam hal ini yang dimaksud adalah mempersiapkan gawai ataupun gadget yang sudah dipersiapkan oleh peserta yang sudah dibawa dari rumah karena memang untuk pelaksanaan Olimpiade IPA, Matematika dan juga Agama itu dilaksanakan secara online. Kemudian untuk berikutnya yaitu durasinya nanti akan dibahas lebih lanjut pada ketentuan khusus di masing-masing lomba. Kemudian berikutnya ada kegiatan pemutaran video kegiatan unggulan MTS Hadijah dan juga testimoni siswa serta pendataan minat siswa untuk melanjutkan ke MTS Hadijah ini hanya untuk mendata saja yang mana data ini sama sekali tidak mempengaruhi hasil ya. Jadi kalaupun nanti misalkan siswa yang bersangkutan atau peserta lomba tidak berminat untuk mendaftar ke MTS Hadijah itu sama sekali tidak mempengaruhi hasil dari lomba seperti itu. Dan insya Allah selesai paling maksimal itu adalah pukul 10.45 atau kalaupun memang ada sedikit kendala atau mungkin waktu yang mungkin molor, mungkin maksimal jam 11 kita sudah selesai. Nah, untuk beberapa ketentuan umum akan saya bacakan. Antara lain yang pertama, peserta wajib hadir tepat waktu di MTS Hadijah, kemudian melaksanakan registrasi. Registrasi ini adalah untuk mencari nama dan ruang, kemudian siswa nanti akan diberi nama peserta atau identitas dan nanti akan diarahkan oleh panitia untuk ke ruang tempat pelaksanaan lombanya. Kemudian yang kedua, peserta wajib memakai seragam dari sekolah masing-masing dan lengkap bersepatu, sehingga nanti akan menunjukkan identitas dari masing-masing sekolah atau madrasah tersebut. Apabila siswa mewakili seperti kemarin itu ada pendaftaran kolektif dari yayasan, maka boleh memakai seragam dari yayasan tersebut, tidak apa-apa. Jadi nanti ada seragam yang harus dipakai itu sesuai dengan siswa tersebut mendaftar mewakili apa seperti itu. Kalaupun individu berarti tetap juga menggunakan seragam sesuai dengan asal sekolah atau madrasah masing-masing. Kemudian untuk ketentuan khusus Olimpiade IPA, Matematika dan Agama, yang pertama yaitu peserta membawa HP atau laptop dan gawai sejenisnya, mau bawa tablet ataupun yang lain-lain silahkan, karena nanti sekali lagi pelaksanaan Olimpiade dilaksanakan secara online. Dan wajib hadir ke madrasah ya, karena tadi memang yang pertama jelas siswa registrasi terlebih dahulu. Jadi siswa tidak akan bisa mengakses link lomba apabila siswa tidak hadir di madrasah, karena nanti linknya akan diberikan pada saat siswa sudah berada di madrasah. Jadi siswa apabila tidak hadir, maka dianggap mengundurkan diri secara otomatis. Yang kedua, siswa wajib menyiapkan kuota pribadi. Karena di sini itu ada gedung di mana yang di lantai 2 itu agak sulit sinyal, maka disarankan untuk menggunakan provider dengan jaringan yang stabil itu antara lain Indosat atau Tri barangkali ya yang lebih stabil itu, kemudian bisa juga pakai XL. Itu jadi nanti mohon peserta sudah menyiapkan provider yang kami sarankan
supaya tidak terjadi macet gitu ya, karena kita memang berbasis online. Macet atau tidaknya siswa bisa mengerjakan itu salah satu dukungan lain adalah berasal dari provider yang digunakan, seperti itu. Kemudian untuk ketentuan khusus yang lain, sebentar lagi, kenapa sulit bergabung ya Bu? Ini sebentar ya Kak, barangkali, oh ini ada yang banyak yang gabung. Terima kasih dan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru bergabung atau juga adik-adik. Mohon maaf apabila kami terlambat dalam mengizinkan untuk masuk atau bergabung, karena memang kita mulai sesuai dengan waktu yang sudah kita share ya. Jadi saya lanjutkan lagi. Jadi kami ulangi bahwa untuk Olimpiade IPA, Matematika, dan Agama itu dilaksanakan semi online, dalam artian siswa semuanya datang langsung ke MTS Hadijah. Hanya saja untuk pelaksanaan lomba ataupun mengerjakan soalnya, semuanya berbasis online yang bisa dikerjakan atau diakses menggunakan HP ataupun menggunakan laptop, gitu ya. Kemudian yang kedua, siswa wajib menyiapkan kuota pribadi. Disarankan menggunakan provider yang labil yang bisa digunakan lancar di MTS Hadijah itu antara lain Indosat atau Tri ataupun XL. Monggo apabila nanti ternyata menggunakan provider lain, kami tidak menanggung resikonya apabila ada macet-macetnya gitu, karena memang di lantai 2 itu kita terhalang dengan gedung atau lantai 3, bangunan lantai 3, seperti itu. Kemudian untuk ketentuan khusus lainnya, jumlah soal IPA itu totalnya adalah 30 soal, kemudian jumlah soal matematika sama 30 soal, sedangkan untuk soal agama itu terdiri atas 50 soal dengan durasi semuanya adalah 90 menit atau 1,5 jam. Jadi sekali lagi saya ulangi, untuk Olimpiade IPA, Matematika ataupun Agama, dalam pengerjaannya total durasinya adalah 90 menit atau 1,5 jam. Sementara untuk scoring, jawaban benar maka siswa akan mendapatkan plus 4, kemudian jawaban salah, siswa akan dikurangi nilainya 1 atau minus 1, tetapi apabila tidak jawab maka akan mendapatkan 0 atau tidak mendapatkan penambahan maupun pengurangan sama sekali. Oke. Jadi nanti untuk hasil technical meeting ini juga akan kami share ke grup. Nanti juga akan ada sesi tanya jawab, monggo nanti dimanfaatkan untuk tanya jawab. Oke. Nah berikutnya ini ada ketentuan apabila ada siswa dengan skor yang sama, maka untuk pengurutannya atau memprioritaskan pemenang atau juaranya itu adalah dilihat dari jawaban benar terbanyak. Apabila skornya sama, karena tadi kan untuk kriteria skornya kan ada jawaban benarnya 4, jawaban salahnya minus 1, tidak dijawab 0. Ini sangat memungkinkan sekali siswa mendapatkan skor yang sama walaupun jumlah benarnya itu tidak sama. Maka dari itu nanti untuk menentukan juara atau pemenangnya itu adalah bagi mereka dengan jumlah jawaban benar terbanyak. Ya, jadi misalkan sama-sama skornya 100, tetapi yang satu jumlah benarnya lebih sedikit, otomatis dia akan menjadi prioritas yang kedua untuk menjadi juara. Seperti itu. Kemudian yang kedua, apabila jumlah jawaban benar terbanyaknya masih sama, maka kriteria yang kedua yang dilihat adalah dari waktu yang tercepat. Siapa yang mengumpulkan tercepat? Barangkali nanti ada atau muncul pertanyaan dari panjenengan, ini seperti apa? Jadi kurang lebih nanti untuk aplikasi online-nya itu hampir sama dengan Google Form, tapi tidak menyerupai Google Form karena berbasis web gitu. Jadi nanti hampir sama siswa mengerjakannya, memilih jawaban langsung seperti itu, nanti langsung dikumpulkan. Apabila sudah selesai, maka dari itu nanti waktu dari siswa saat mengumpulkan jawaban itu akan terekam otomatis. Jadi ini menjadi salah satu kriteria bagi calon juara atau calon pemenangnya. Kemudian untuk hal-hal yang dilarang dari Olimpiade Matematika, IPA, dan juga Agama itu adalah yang pertama, peserta dilarang membuka aplikasi atau jendela lain saat mengerjakan soal. Setiap peserta yang membuka aplikasi atau jendela lain akan terdeteksi otomatis dari pusat tanpa pemberitahuan dan akan didiskualifikasi secara otomatis.
Jadi siswa akan tetap dibiarkan mengerjakan sampai selesai, tapi secara otomatis dari panitia akan mendiskualifikasi peserta yang melakukan kecurangan pada poin nomor 1. Pengawas juga tidak akan menegur atau tidak akan mengingatkan bahwa dia sudah didiskualifikasi, tapi dari panitia yang memeriksa itu akan muncul notifikasi secara otomatis sehingga siswa yang bersangkutan akan dihapus dari daftar calon juara atau calon pemenang begitu nggih. Kemudian untuk aturan nomor 2 yang dilarang itu adalah siswa atau peserta dilarang membawa contekan baik berupa catatan ataupun rumus ataupun yang lain-lain nggih. Jadi ini juga berlaku sama apabila siswa ketahuan membawa contekan ataupun membawa rumus dan lain sebagainya, maka siswa akan otomatis didiskualifikasi atau dicoret namanya. Kemudian untuk hal yang ketiga yang dilarang itu adalah bekerja sama dengan peserta lain. Nah ini biasanya untuk peserta dari sekolah yang sama itu biasanya ada saling bertanya begitu nggih satu sama lain nggih. Nanti untuk hal ini juga sudah kami ingatkan dari awal bahwa hal itu dilarang. Maka apabila tidak ingin didiskualifikasi maka jangan sampai bekerja sama dengan peserta lain. Nanti minta tolong disampaikan kepada Ananda yang hari ini memang diwakili oleh panjenengan Bapak Ibu selaku orang tuanya. Kemudian yang terakhir, hal yang dilarang itu adalah menggunakan alat bantu hitung seperti kalkulator ataupun menggunakan aplikasi menghitung seperti Excel ataupun yang lain-lain. Karena otomatis kalau siswa membuka aplikasi atau membuka jendela lain, maka dia akan terdeteksi otomatis telah melakukan pelanggaran, sehingga dia akan didiskualifikasi. Nyampe sini, apakah ada pertanyaan sebelum nanti akan kami sampaikan tentang kisi-kisi dari masing-masing Olimpiade IPA, Matematika ataupun Agama, monggo. Nanti supaya tidak tumpang tindih, gitu, nggih. Apabila bertanya, monggo silakan untuk angkat tangan. Dari ketentuan yang sudah kami sampaikan tadi. Monggo, nggih, Ibu siapa ini? Ibu Nuza. Ya, Nggih, mau tanya Bu, Nggih. untuk mewarna itu kaligrafinya mewarna ya, bukan menggambar ya. Nggih, mewarnai. Melengkapi gambar, kayak misalnya menambah gambar gitu boleh. Oh, nggih. Nanti itu akan kami bahas terlebih dahulu. Ini mengenai teknisnya dulu untuk lomba IPA, Matematika dan juga Agama dulu, Bu nggih. Nanti ada waktunya tersendiri untuk membahas mengenai aturan-aturan atau ketentuan lomba mewarnai kaligrafi. Oh gitu ya, baik-baik Bu, saya tunggu. Nggih, monggo Ibu Ulfa. Mohon maaf Bu, untuk soal IPA Bu ya. Soal IPA, kalau itu ada soalnya IPA fisika, pasti ada menghitung apa disediakan kertas dari panitia gitu, nggih. Karena kalau fisika biasanya ada, kalau Olimpiade IPA itu ada fisika dan biologinya. Nggih, terima kasih atas pertanyaannya Bu Ulfa. Untuk IPA, untuk yang lomba IPA dan Matematika nanti akan kami sediakan kertas buram untuk anak-anak supaya leluasa menghitung. Makanya nanti walaupun lombanya itu berbasis online, mohon anak-anak diimbau untuk membawa alat tulis karena untuk menghitung mereka juga butuh menulis. Alat tulis sama sekali tidak disediakan oleh penyelenggara, jadi monggo membawa alat tulis masing-masing dari rumah. Jadi hanya membawa pensil ataupun pulpen. Sementara untuk kertas atau kertas buramnya nanti untuk membuat coret-coretan itu akan disediakan oleh penyelenggara. Seperti itu. Terima kasih. Sami-sami Bu Ulfa. Monggo silakan untuk Bu Rekta atau Bu Dharma. Ya, baik. Terima kasih Bu. Ini mau nanya masalah lomba matematika. Itu apa setelah ini akan dijelaskan ya bobotnya seperti apa gitu ya, bobot soalnya, misalnya ada yang mudah hari Jumat, hari Sabtu, Minggu, apa-apanya bagaimana itu loh, atau ada yang sulit berapa persen gitu. Soalnya saya melihat yang IPA dan matematika itu sama-sama 30 soal, tapi kok
yang matematika juga waktunya juga sama 90 menit, yang notabene kan harusnya soalnya mungkin bisa harusnya lebih sedikit. Ya, untuk pertanyaan itu nanti akan lebih lama gitu ya. Oke, nanti insya Allah akan dijawab langsung oleh penanggung jawab lomba matematika dan IPA-nya nanti bersamaan dengan setelah penyampaian kisi-kisi, Bu. Itu kami tampung terlebih dahulu supaya nanti dijawab langsung oleh PJ-nya. Iya. Ada pertanyaan lagi? Saya, Bu. Oh, nggih, Bu Mia, monggo. Iya, maaf saya tadi ketinggalan. Untuk pelaksanaan lomba nanti pakai laptop dari sekolah situ atau bawa handphone sendiri ya, Bu? Oke, untuk pelaksanaan lomba itu memang secara online untuk semua Olimpiade Matematika, IPA ataupun agama, semua gawai atau gadget itu siswa membawa langsung dari rumah. Jadi membawa dari rumah, disiapkan juga provider yang memang sekiranya bagus sinyalnya di sini, yaitu yang kami sarankan adalah menggunakan Tri, kemudian Indosat dan juga XL, begitu. Kalau Telkomsel gimana, Bu? Kalau Telkomsel, karena kita nanti insya Allah untuk yang Olimpiade itu pelaksanaannya di lantai 2, jadi sebisa mungkin menggunakan satu di antara 3 tadi, nggih. Sebenarnya bisa, Bu, Telkomsel, cuma tidak selancar dari 3 tadi, seperti itu. Kadang-kadangnya dia trouble kalau di sini, bukan trouble, apa namanya, kayak sinyalnya terhalang gitu, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Nggih, sami-sami, Bu Mia. Kalau memang tidak ada pertanyaan, akan kami lanjutkan mengenai kisi-kisi. Oh, Ibu Kaila Jafni. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, akan kami lanjutkan langsung ke kisi-kisi soal dan akan disampaikan langsung oleh PJ dari masing-masing lomba, sehingga nanti panjenengan juga untuk pertanyaannya bisa langsung dijawab oleh masing-masing penanggung jawab tersebut. Kami sharing dulu. Bu, kesel. Baik, akan kami mulai dengan penjelasan kisi-kisi dari Olimpiade IPA yang akan dijelaskan langsung oleh Bu Wahyu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk Olimpiade MIPA, apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut menuju ke kisi-kisi dari Olimpiade Matematika? Monggo, silahkan. Monggo untuk Pak Awan Indar. Bisa di-on-kan dulu mic-nya. Oke, monggo Pak Awan Indar, silakan menyampaikan pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai kisi-kisi dari yang sudah disampaikan Olimpiade MIPA yang disampaikan oleh Bu Wahyu tadi, monggo. Baik, kalau memang tidak ada, kita lanjutkan lagi menuju kisi-kisi Olimpiade Matematika. Kami persilahkan kepada Pak Fajar. Ya, silakan Pak Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kisi-kisi matematika saya ada materi bilangan, ada geometri, perbandingan, matematika sosial, bersama tidak memahami ini kami bagi soal yang mana pembagiannya yang untuk soal sedangkan bisa diselesaikan dalam waktu 9 pastinya ada tingkat kesulitan. Cuma sekarang itu lebih ke peribadian karena ini biasanya materi. Jadi kalau khususnya tidak ya kan. Oke, terima kasih Pak Fajar atas penjelasannya yang singkat dan lugas gitu nggih. Monggo bagi Bapak Ibu pendamping lomba ataupun Bapak Ibu wali murid yang mewakili adik-adik hari ini atau adik-adik apabila ada pertanyaan tentang Olimpiade Matematika, kami persilahkan. Ada pertanyaan? Terima kasih Pak Fajar penjelasannya. Monggo apabila ada pertanyaan silakan angkat tangan karena memang layar kami terbatas sehingga tidak bisa melihat semua peserta apabila tidak angkat tangan menggunakan raise hand begitu nggih? Boten. Oh, enggak ada. Nggih, baik kalau memang tidak ada bisa kami lanjutkan nggih. Nggih, terima kasih Pak Fajar.
Oh, Rekta, Ananda Rekta atau Ibu Rekta mau bertanya? Silakan. Atau kepencet lagi? Tidak apa-apa, tadi konfirmasi angkat tangannya kepencet. Oke, kalau memang tidak ada, saya lanjutkan lagi untuk mengarahkan kisi-kisi pada Olimpiade Agama. Selanjutnya akan disampaikan langsung kepada PJ Olimpiade Agama, yaitu Pak Windarto. Pada beliau kami persilahkan. Monggo Pak Win. Monggo Pak Win. Yang pertama melakukan habis dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua sifat hadir dan pelakunya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga melakukan dulu tajwid dan pelakunya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat asmaul husna dan pelakunya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima iman kepada kita dan berdoa Tuhan Allah dan yang depan bentuk kepada manusia usahakan dan seperti yang ketujuh puasa hukumnya puasa dan puasa dan seperti yang kedelapan dasar hukum dan kekuatan agama yang kesembilan hukum sedekah perlakuan sedekah umpan dan makan yang ke-10 dakwah Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah. Yang ke-11 kepemimpinan ulama tersebut. Jadi menjelaskan tentang itu kami itu empat Islam, hadis, dan empat fikih. Soalnya kalau tidak untuk Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Pak Windarto. Kami persilakan untuk Ibu Kartini Apriani, silakan menyampaikan pertanyaan. Nggih, mohon maaf Pak, tadi bisa diulang nggih, soalnya tadi sinyalnya agak kurang jelas. Yang apa mulai dari nggak ada tulisannya juga. Oh gitu, nggih. Nanti untuk masalah hasil kisi-kisinya nanti kami akan share di grup, cuma karena supaya waktunya agak lebih efektif, kami geser ke pertanyaan berikutnya dulu Bu, nggih. Setelah itu nanti akan kami sampaikan lagi, kami share di grup. Untuk Ibu Emi, silakan menyampaikan pertanyaannya. Iya, terima kasih Bu Ratna. Mau nanya, kalau ternyata tiba-tiba pindah gitu bisa enggak ya? Pindah apa Bu? Kalau ternyata tiba-tiba pindah misalnya kan awalnya minta matematika, terus kemudian kok pindah ke agama gitu, nggak bisa ya? Apa bisa? Pindah jenis lomba. Pindah jenis lomba Olimpiade yang diikuti. Pindah lomba, iya pindah lomba.
Sekedap Ibu nggih. Ya. Ora seneng kok. Makanya gak iku aku. Gak kepikiran. Temenan apa loh. Oke. Baik Ibu, mohon maaf karena memang pertanyaan ini di luar persiapan kami. Sehingga kami butuh waktu untuk merundingkan dari jawab pertanyaan panjenengan. Insya Allah gini Bu, karena memang lombanya belum dimulai, nggih, monggo silakan. Nanti sebelum hari H kami batasi hari ini, nggih. Hari ini langsung nanti menjapri saya atas nama siapa, kemudian nanti supaya datanya kami ganti. Karena kalau misalkan sudah mendekati hari H, nanti kami selaku panitia akan mengalami kesulitan karena setiap peserta nanti akan mendapatkan kayak nama dan identitas dan lomba yang diikuti atau name tag-nya gitu nggih. Enggak apa-apa, nanti Ibu langsung aja japri saya gitu nggih. Oh ya Bu. Dari sekolah mana begitu nggih? Oh ya, terima kasih Bu Ratna. Ye, sami-sami Bu Emi. Apakah ada pertanyaan lagi tentang dari ketiga olimpiade tadi nggih? Olimpiade matematika, IPA dan juga agama. Bagi yang baru bergabung, mohon maaf untuk apa yang sudah kami sampaikan tidak bisa kami ulangi lagi supaya waktunya lebih efektif, sehingga nanti slide PowerPoint yang kami sampaikan pada pertemuan technical meeting kali ini akan kami share di grup sehingga panjenengan semua bisa mempelajari secara mandiri di luar jam TM ini nggih. Apakah masih ada pertanyaan? Bu mau nanya. Oh nggih, monggo Ibu Sandi. Iya, itu apa namanya kalau untuk silabusnya atau kisi-kisinya itu ada nggak Bu? Yang untuk olimpiade IPA. Oke, untuk olimpiade IPA tadi sudah disampaikan Ibu materinya tentang apa saja karena memang ini olimpiade sehingga tidak spesifik seperti kisi-kisi PAT atau mungkin ujian begitu nggih. Kalau memang terlalu spesifik namanya bukan olimpiade, makanya itu adalah batasan materi pokok yang akan keluar. Jadi memang secara umum saja, tidak secara spesifik seperti ketika Ananda akan menjalani PAT ataupun PAS begitu nggih. Nanti di situ sudah jadi satu di PowerPoint yang akan kami share di grup nanti. Oke, makasih. Nggih, sami-sami Bu Sandi. Apakah masih ada pertanyaan untuk 3 jenis olimpiade tadi? Apabila tidak ada akan nggih. Yang di PAI tadi yang tugas dijadikan 4 yang bagian fikih itu apa aja ya? Untuk yang kisi-kisinya yang dari agama tadi nggih? Nggih. Ini kami share screen ulang. Mungkin sebentar nggih, sebentar. Nah, ini adalah kisi-kisi olimpiade agama, di mana dari 11 ini itu terbagi menjadi 4 mata pelajaran, yang salah satunya adalah fikih. Monggo mungkin kelas nomor 78, monggo bisa Pak Windarto bisa langsung menjawabnya. Oh iya Kak, mau tanya lagi. Itu PAI-nya itu khusus kelas 5 aja? Oke,
mungkin bisa membantu menjawab tentang yang disampaikan Pak Win, karena memang ini adalah olimpiade ya adik. Jadi walaupun ini dikhususkan untuk kelas 5 dan 6, bukan berarti materinya semua dari kelas 5 saja atau kelas 6 saja. Jadi mungkin memang ada materi-materi tambahan di luar itu, sehingga adik harus mencari referensi lain tentang untuk persiapan olimpiadenya ya. Sehingga nanti soal-soalnya itu bisa adik kerjakan dengan lancar melihat dari kisi-kisi ini. Jadi jangan hanya berpaku pada pelajaran yang adik terima di kelas 5 ataupun pelajaran yang adik terima di kelas 6. Ya, jadi adik belajar dengan banyak referensi begitu, nggih. Mungkin itu yang bisa saya bantu untuk sampaikan tentang penjelasan yang ditanyakan adik barusan. Apa masih ada pertanyaan adik Rekta? Anaknya nggak ada, Bu. Oh, anaknya nggak ada. Terlempar kah? Oke. Bu Ratna mau tanya. Oke, silakan Bu Amin. Ya, itu untuk apa namanya? Matematika itu ABC atau ISAI ya? Oke, langsung saya jawab, nggak apa-apa ya. Untuk soal olimpiade semuanya itu adalah pilihan ganda. Jadi dengan waktu 90 menit itu semuanya adalah pilihan ganda, dengan resiko salah itu adalah -1, betul dinilai +4, dan tidak menjawab itu nilainya 0. Oke, jadi memang semuanya berupa pilihan ganda. Nggih, matur nuwun. Nggih, terima kasih sami-sami Bu Amin. Ibu Darmayanti, silakan. Ya Bu, ini nanti ada tryout mencoba websitenya atau CBT gitu? Oke, nanti itu makanya Ananda itu diminta untuk awal itu kan memang wajib hadir mulai jam 7 ya registrasi peserta. Nah semua itu juga dalam rangka salah satunya adalah mempersiapkan gadget atau HP dari Ananda untuk ngecek loginnya nanti. Jadi semuanya akan kami bantu, tapi untuk simulasi tidak ada. Jadi kalau siswa bisa login, insya Allah nanti bisa mengerjakan karena kurang lebih tampilannya itu hampir sama kayak mengerjakan di Google Form atau mengisi Google Form, hanya saja itu memang berbasis websitenya MTS Hadijah, seperti itu. Berarti anak-anak itu waktu habis registrasi itu tidak ikut pembukaan ya? Langsung sudah di kelas? Langsung di kelas itu pembukaan, jadi pembukaan akan kami tampilkan di LCD semua kelas, Ibu. Jadi Bapak Kepala Madrasahnya tidak dalam satu ruangan, gitu. Nggih. Saya pikir nanti yang ikut mengantar itu berkumpul di suatu ruangan, terus ada kepala madrasah itu enggak ya? Untuk pengantar nanti akan kami sediakan tempat dan juga akan kami sediakan LCD tampilan sehingga walaupun Bapak Kepala Madrasah ada di ruangan lain, insya Allah semuanya bisa ikut menyimak pembukaan seperti itu. Oh iya, makasih. Oh iya, ininya tadi udah disampaikan belum ya pengumumannya jam berapa, terus apa anak-anak udah bisa langsung pulang atau gimana? Nanti untuk pengumuman itu berarti ada di pembahasan terakhir setelah kami menyampaikan tentang juknis lomba mewarnai kaligrafi, Bu. Nggih. Oh iya. Makasih, Bu. Nggih, sami-sami Bu Darmayanti. Oke, apabila tidak ada pertanyaan langsung kita lanjutkan untuk juknis berikutnya yaitu lomba mewarnai kaligrafi yang akan dijelaskan langsung oleh Pak Adit selaku PJ Lomba Mewarnai Kaligrafi. Kami share screen terlebih dahulu. Monggo kepada Pak Adit kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lomba itu ada beberapa yang pertama untuk saksi sama yaitu panitia siapa titik ukuran aktor. Yang kedua, kaligrafi ini perbolehkan menggunakan kontemporer
dan dekoratif untuk background dan pewarnaan. Jadi untuk lomba pewarna fotografi itu outnya itu sudah disediakan dari panitia. Jadi agak nantinya itu tinggal menghias background dan beberapa gambar fotonya diperoleh. Kenapa? Yang ketiga yaitu peralatan menggambar dan mewarnai hanya menggunakan pensil, spidol, crayon ataupun pensil warna. Jadi mungkin barangkali kalau ada di mana tentang menggunakan pen sebagainya itu belum diperbolehkan. Durasinya 120 menit. Jika melebihi waktu yang ditentukan nanti akan ada pengurangan juga. Yang kelima, setiap peserta diharuskan mengambil identitas peserta saat pendaftaran ulang yang disediakan panitia dan ditempel di belakang kertas sebagai bukti identitasnya. Dan yang keenam, panitia akan memberitahu selesai lombanya dan peserta harus menghentikan seluruh aktivitas. Dan hal-hal yang dilarang, yaitu yang pertama, peserta dilarang menjatuhkan kepada yang lainnya. Dan yang kedua, meminta bantuan kepada siapapun dan apapun. Dan yang ketiga, selain peserta juga dan panitia dilarang masuk ke area lomba. Dan tidak dilarang tapi itu 30% untuk klarifikasi dan untuk 30% komposisi warna, 25% untuk data, 15% untuk perapian komposisi. Ya, Pak Adit, terima kasih atas penjelasannya. Saya sampaikan ulang tadi ada pertanyaan dari salah satu peserta, apakah boleh, ini kan hanya mewarnai, apakah boleh menambahi gambar di background-nya itu ditambah-tambahi gambar gitu, boleh tidak? Monggo silakan. Nggih. Jawabannya singkat dan jelas nggih untuk Ibu yang bertanya tadi bahwa apabila ingin menambahkan gambar ataupun tambahan gambar itu diperbolehkan. Untuk gambar di belakang background-nya itu silahkan ditambahkan. Asalkan memang untuk alat-alat mewarnainya itu sesuai ketentuan nggih. Kemarin ada yang bertanya apakah boleh membawa pensil kaca ya Pak Adit ya? Nah, itu tidak diperbolehkan karena memang media yang kita gunakan itu adalah kertas atau kertas BC tadi. Sehingga memang yang diperbolehkan untuk dibawa itu adalah alat-alat sejenis krayon, pensil warna, spidol, dan juga lain sebagainya. Dan peserta memang diwajibkan harus benar-benar membawa semua alat itu dari rumah masing-masing. Karena masuk atau menjadi bagian yang dilarang, yaitu siswa saling meminjam atau meminta bantuan ke orang lain atau pihak lain itu dilarang. Jadi ketika siswa atau peserta hadir, itu sudah difokuskan langsung ke tempat masing-masing untuk berfokus mewarnai kaligrafinya masing-masing, seperti itu. Untuk belum tahu pasti itu seperti apa, itu seperti di kertas teksturnya itu seperti di kertas juga. Terima kasih penjelasannya Pak Adit. Sekali lagi kami ulangi bahwa bagi yang belum pernah mengenal kertas BC itu seperti apa, kurang lebih teksturnya hampir sama dengan buku gambar berukuran A3, hanya saja memiliki ketebalan yang lebih dibandingkan buku gambar A3 seperti itu. Monggo apabila ada pertanyaan silakan disampaikan. Untuk Bu Emi, apakah ada pertanyaan? Untuk Bu Nuza silakan. Iya, tadi kan kata Masnya durasi 120 menit ya Bu. Untuk ukuran kertasnya berarti A berapa? Sama nggak boleh pensil kaca kan ya? Pensil kaca itu kan biasanya buat menebali gambar gitu biar mempertegas gitu. Biasanya kan habis selesai mewarna dikasih itu pensil kaca gitu Bu. Boleh? Pensil kaca atau semacam komputer gitu? Pensil kayak pensil biasa gitu loh Mas, cuma buat menebali gambar gitu, buat mempertajam. Kalau untuk aksesoris atau semacam bentukannya itu berbeda, jadi semacam
kayak bisa dan sebagainya itu masih bisa diperbolehkan. Tapi kalau pengambil saya pensil kaca itu ya untuk media saja, bukan untuk media Mas. Enggak, cuma namanya aja Mas, pensil kaca gitu. Boleh? Boleh. Untuk kertasnya berarti ukuran berapa? Ukuran A3. Iya. Kalau tip X boleh enggak Mas? Tip X, namun kan masih belum diperbolehkan. Oh, nggih. Nggih, makasih. Nggih, sami-sami Bu Nuza. Barangkali untuk informasi dari kalau itu menggunakan tip X bisa dipahami dengan menggunakan spidol yang berwarna putih atau berwarna silver itu. Baik, makasih Mas. Ya. Monggo apabila ada pertanyaan kami persilakan. Baik, kalau tidak ada kami lanjutkan lagi untuk share screen-nya. Nah, dari sekian banyak kisi-kisi ataupun aturan-aturan yang sudah disampaikan, itu semuanya nantinya segala keputusan juri itu tidak dapat diganggu gugat. Jadi hasilnya seperti apa itu keputusan juri tidak dapat diganggu gugat sesuai dengan ketentuan yang telah disampaikan. Salah satunya yang paling penting itu adalah yang rentan sekali dilanggar oleh siswa tanpa mereka sadari itu adalah membuka jendela lain pada saat mengerjakan soal, terutama karena memang Olimpiade IPA, Matematika, dan Agama itu berbasis online, maka memang otomatis apabila membuka jendela lain, itu akan terdeteksi dari pusat bahwa peserta tersebut telah melakukan kecurangan sehingga tanpa dia sadari dia sudah didiskualifikasi. Jadi maka dari itu segala keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Kemudian untuk pengumuman, tadi ada yang sempat bertanya tentang kapan diumumkan, maka di sini akan kami sampaikan bahwa pemenang akan diumumkan pada hari Minggu, keesokan harinya, yaitu mohon maaf ini salah lagi, harusnya Maret, saya nggak bisa move on dari Februari. Oke, ngapunten. Pemenang akan diumumkan pada hari Minggu 5 Maret 2023 pada acara Puncak Milad MTS Hadijah yang ke-47, dan kami persilahkan panjenengan semuanya untuk hadir dan rawuh mengikuti dan juga menyaksikan pawai milad. Jadi nanti kegiatan semuanya akan kami mulai pukul 6:30 sampai pukul 11 siang, di mana acara-acara tersebut terdiri atas pawai milad Batsaka yang dipersembahkan langsung oleh seluruh siswa MTS Hadijah dari kelas 7, 8, dan juga 9. Kemudian ada berbagai macam bazar yang dipersembahkan oleh wali murid seluruh siswa kelas 7, 8, dan 9, serta lomba hias tumpeng. Lomba hias tumpeng ini dipersembahkan langsung oleh wali murid juga, dan ada tablik akbar yang bisa panjenengan simak semua. Karena acara ini insya Allah akan sangat menarik, monggo hadir. Kami memulai acara mulai pukul 6.30 sampai 11 waktu Indonesia Barat, sehingga nanti insya Allah pengumumannya juga akan kami sampaikan di sela-sela acara tersebut. Setelahnya kami juga akan menempel nama-nama pemenang pada papan mading di MTS Hadijah. Jadi nanti kalau barangkali ada yang berhalangan hadir atau mungkin tidak bisa hadir pada waktu ini tetapi kemudian baru datang jam 11:30, maka hasil dari pengumuman tersebut yang pertama itu adalah akan kami tempel di papan mading MTS Hadijah. Sekian mungkin dari kami. Apabila masih ada pertanyaan, nanti akan kami tampung dulu, boleh disampaikan di grup. Jadi nanti sebisa mungkin kalau ada pertanyaan segera disampaikan di grup saja, jangan melalui Japri, kecuali bagi peserta tadi yang memang menghendaki untuk pindah jenis lomba yang diikuti. Jadi itu bisa Japri, jangan disampaikan di grup. Apabila tidak ada, boleh tanya sekali lagi? Monggo. Untuk krayonnya bebas ya, Bu? Krayon bebas. Krayon merek, ini yang dimaksud merek? Ya. Bebas. Bebas. Terima kasih.
Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami mohon maaf apabila Maaf Bu, mau bertanya Bu. Oke, Bu Mia. Untuk anaknya nggak harus pakai seragam sekolah asal kan Bu? Oke, tadi sudah masuk dalam ketentuan bahwa itu adalah ketentuan umum yang harus dipenuhi, yaitu siswa atau peserta datang ke madrasah menggunakan seragam sekolah asal atau yayasan yang memang menaungi Ananda. Walaupun mendaftarnya secara individual tidak kolektif, kami menjadikan itu sebagai ketentuan umum bahwa siswa harus atau peserta harus memakai seragam lengkap bersepatu. Oke, terima kasih Bu. Ye, sami-sami Bu Mia. Bu Anis, kami beri kesempatan terakhir untuk bertanya sebelum kami akhiri, karena memang sudah 1 jam lebih, nggih. Kita mulainya tadi dari jam 1. Mohon maaf, saya baru bergabung kan. Mohon maaf Ibu Ani, suaranya kurang terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Untuk jadwal pelaksanaannya itu tanggal 4 itu jam berapa? Karena saya baru bergabung. Oke, itu sudah kami rangkum dalam PowerPoint yang akan kami share, nggih, karena memang barangkali panjenengan hari ini terlambat dalam mengikuti dari awal, nanti akan kami share sehingga kepanjenengan bisa mempelajari secara mandiri tentang semua yang sudah kami sampaikan melalui technical meeting kali ini, begitu nggih. Karena memang waktunya sudah selesai, maka saya selaku pembawa acara mohon izin untuk mengundurkan diri. Kurang lebihnya dari apapun perkataan saya, kami mohon maaf. Nanti untuk pertanyaan yang lain-lain bisa panjenengan sampaikan melalui grup, nggih. Kami mohon jangan melalui japri, nggih. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin undur diri. Assalamualaikum.